Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video ini saya buat di siang hari. Ya, bagaimana para sedulurku semuanya? Semoga sehat selalu, diberkahi hidupnya, diberikan kemanfaatan umur dan ilmunya, yang lagi mendawamkan, yang lagi memperdalam keilmuan hikmah ataupun ilmu gendam ataupun ilmu yang lainnya yang dari Aji Kasepuhan Karin Banten, Kidar Mas Kumbang. Semoga terus semangat, jangan patah semangat. Ya, semoga kalian berilmu tapi berakhlak. Ya, karena saya mau memberikan tontonan yang sedikit lucu, aneh tapi nyata. Ya, pencerahannya nanti setelah kalian menyimak video ini. Saya pun dapat kabar dari praktisi saya, alumni saya yang bilang, "Ki, sudah lihat belum channel si Fulan? Kenapa si Fulan bikin video menjatuhkan saya, menjatuhkan Aki," katanya. "Coba Ki dilihat." Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga. Ya, saya diemin. Tujuan saya itu tadinya dia punya niat baik, tahu nomor WA saya, kenapa nggak WA saya? Ya, kok malah menjelekkan komentar-komentar di YouTube, dan saya acuhkan karena buat saya nggak penting. Ya, bukan seorang gentleman, bukan seorang yang dewasa, pembelajar seperti itu. Begitu kawan. Ya kan, kalau niatnya sudah membuat gaduh di YouTube, berarti dia sudah bukan punya niat baik. Maka saya pun tidak mau menjawabnya atau meladeninya. Kenapa? Karena cuma nambah dosa. Ya, buat apa gitu. Toh orang-orang yang belajar sama saya udah tahu WA saya, tanya. Nggak tahu tanya, nggak paham datang. Ya, pembelajar yang baik itu memiliki akhlak. Tetapi dari ratusan orang yang belajar sama saya, baru sekali ini saya bertemu dan melihat langsung orang yang tidak punya akhlak, adab, bahkan berani menjatuhkan pemilik ilmunya tersebut. Bahkan dia masih mendawamkan, mencari-cari bagaimana agar dia berhasil dengan ilmu saya. Tapi sayanya dijatuhkan, dijelekkan, ya kan. Tapi saya abaikan, biarin, ya kan. Gitu. Saya masih terus mendoakan orang-orang yang belajar sama saya. Tapi kalau udah seperti ini, dia sudah membuat klarifikasi dengan video YouTube tujuan menjatuhkan saya, ya mohon maaf. Tidak apalah kau menjatuhkan saya, tapi saya akan memberikan sedikit untuk Anda dipermalukan. Ya, sebetulnya saya nggak tega kayak gini, tapi biar teman-teman tahu, biar para alumni dulu tahu manakah yang benar. Apakah pantas seorang praktisi seperti ini, dan apakah mungkin praktisi seperti ini akan berhasil dalam menuntut mencari ilmu. Ya, bertemu dengan guru yang sesuai yang dia mau, dan ilmunya itu jadi kira-kira gitu, kira-kira. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau belajar ilmu pebatinan atau ilmu spiritual, paling penting adalah keikhlasan. Paling penting keikhlasan. Karena kalau kalian ikhlas, dulunya redo. Adapun ya sedikit ketidakpuasan, kita harus sadar diri, tahu diri. Semuanya ilmu kebatinan, ilmu spiritual itu butuh pendalaman. Ilmu instan nggak ada bedanya dengan mie instan. Butuh proses pemasakan yang matang sesuai selera rasa, dan ada sifat menunggu yaitu sabar. Ya, orang ngaji juga begitu. Butuh apa? Butuh murojaah di rumah agar lancar ngajinya. Ya, ilmu sulap pun begitu. Kelihatannya amazing bagi yang sudah lihai. Tapi ya, walaupun sudah tahu kuncinya, cemen, tetap pembelajarannya susah gitu. Saya bukan nafik atau sombong. Saya udah mempelajari ilmu apapun, nggak ada gitu yang langsung bim salabim. Kenapa bisa tidak bertemu bim salabim? Karena ya keterbatasan kita, wawasan kita belum dalam tentang suatu metafisik gitu. Kalau kita sudah dalam mengerti dengan jalur metafisik, maka bisa bim salah bim. Contoh, orang trainer hipnotis, master hipnotis, dia belajar gendam, pasti langsung bisa. Ya, gitu. Tapi kalau orang awam, apalagi dangkal hati dan pemikirannya, ini benar-benar sulit untuk menggapai sesuatu apa yang antum inginkan. Gitu.
Saya pernah menjadi praktisi yang dangkal, pernah, tapi saya mengolah kembali, mengkaji kembali, ya kan. Ternyata semuanya itu butuh pendalaman, butuh kecintaan. Lah bagaimana kita bisa berhasil dalamin kagak, gurunya dibenci? Kira-kira apakah yang begini Allah redho? Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit agar hidupmu tak sulit dan hatimu tak julid. Begini bosku, aneh dapat informasi nih dari alumni praktisi, ya, dari Aji Kesepuhan atau dari praktisi channel Pusat Kebatinan. Ada katanya yang membuli, menjatuhkan aneh, memfitnah aneh bosku. Kita lihat kontennya bosku, siapakah dia bosku. Tadi sih aneh udah sempet. Nah nih dia nih, Pusat Kebatinan tuh, modus penipuan spiritual. Kita buka di sini bosku. Tadi sih aneh habis simak dikit bosku. Ya, karena dia jatuhin aneh nggak jatuhin dia, cuma dibikin malu dikit, wajar lah ya nggak? Itu. Kita buka bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Buat bosku ya. teman-teman dimanapun berada yang selalu nonton di channel Piren Channel ini, saya doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan hidup dunia dan akhirat ya. Amin, amin. Terima kasih udah doain. Saya nonton soal ini bosku, nonton ente. Jadi ente doain aneh dong. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya membuat video ini, saya ingin menceritakan suatu pengalaman ya, yang dimana saya pernah nonton waktu itu channelnya yang namanya Pusat Kebatinan, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ki Praja. Dan di saya terpengaruh oleh video kontennya, sempat saya tertipu oleh video kontennya. Sempet terpengaruh, sempet tertipu, berarti nggak ketipu dong bosku, cuman terpengaruh, kan ente hampir tertipu, ya nggak? Bilang aja ente tertipu, jangan sempet tertipu, ya. Lanjut. Ternyata orang yang digendam ataupun orang-orang yang mengikuti dia itu adalah orang-orangnya dia teman-teman. Baik itu dia Ki Praja mengatakan, Katanya orang-orang saya bosku, ya, mau orang-orang saya kek, mau murid saya kek, mongkong saya kek, apa urusannya? Ya, kalau ente tahu tertipu jangan belajar bosku, gitu kawan. bahwa ini adalah praktisi kita dari Boyolali. Dia mengatakan seperti itu. Ternyata itu adalah orang tuanya teman-teman ya, bukan. Nah, katanya yang dari Boyolali itu bapak saya, ya. Kenapa ente kemarin gak bilang? Pak, bapaknya dari Boyolali ya? Babe aneh udah gak kuat jalan, ya. Itu yang di Boyolali masih gagah bosku. Ya, cari yang lain kalau mau jatuhin. Praktisi itu adalah orang tuanya. Dan nanti saya akan lihatkan videonya teman-teman ya. Ya, nanti dia akan lihatkan videonya. Jadi begini bosku ya. Dia ini ceritanya belajar sama Ki Praja melalui channel Pusat Kebatinan, terus tertipu. Begitu. Kita lurusin dulu deh. Dan kita waktu itu ada 7 orang, termasuk saya dari NTB, ada yang bahkan dari Palembang ya, dari Jawa itu ya, banyak lah teman-teman ya. Nah, dari 7 orang katanya. 7 orang ini tertipu. Bosku, mesti ente tahu ya. Selain dari 7 orang atau praktisi yang lebih dari 7 orang yang bilang ente bikin video ini, dan dari 7 orang tersebut juga bilangin sama aneh, Ki, no si Pulan bikin konten mau jatuhin Aki. Tadinya saya nggak mau lihat, nggak mau tahu, karena saya orangnya nggak ada waktu untuk mencari tahu. Akan tetapi mereka meminta kepada saya untuk lihat Ki, gitu bosku. Teman-teman yang menonton channel Pusat Kebatinan, saya tidak pernah memaksakan kalian untuk belajar dengan saya, ya kan? Belum pernah. Dan saya kalau belajar gendam hanya untuk bermain hipnotis, jangan belajar gendam. Kan sering saya mengatakan begitu, ya. Gitu. Jadi di orang syahwatnya nggak kesampaian, gitu. Katanya dia nggak bisa main gendam bosku, terus tertipu sama aneh.
Ane dibilang penipu, nggak ada ilmunya bosku, dari 7 orang, sedangkan Ane dapat informasi video ini dari 7 orang, di antara 7 orang tersebut bosku. Berarti ini orang ditipu sama Ki Praja ya. Sekarang kita lihat, berarti ini orang nggak punya ilmu dari Ki Praja, tertipu dia bosku. Sebelum kita lanjut ke video dia, kita buka dulu channel dia nih bosku. Ya, kita buka videonya. Apa aja sih dia channelnya? Ya, nama saya tuh bosku, kayaknya masih kurang nih duit, harusnya nyari tumbal lagi. Bagus banget. Ya, ada ya praktisi yang begini. Kira-kira berhasil nggak sih belajar kalau murid yang kayak begini? Ya, kita lihat kontennya apa aja sih. Oh, power gendam. Kita buka bosku, power gendam. Apa sih isinya power gendam? Kuatin, coba sekarang kamu lawan dari efek gendam yang saya punya. Oh. Coba lawan gendam saya. Nah, lawan gendam saya. Kalau menyerah bilang nanti ya. Ini teman-teman, saya menggendam Koko dengan power sentuh. Kita lihat efeknya gendam yang saya sentuh ke Koko. Semakin dia lawan, dia semakin akan menjalar masuk ke urat-urat nadinya. Bahkan ini bisa sesak napas orang kena sentuhan gendam yang kita punya gitu loh. Kalau ndak bisa nanti bilang ya. Kalau menyerah ya. Berat ya? Berat. Menyerah? Nggak kuat? Nyerah. Ya, oke teman-teman ya. Oke, kembali asal. Kembali kok. Kembali asal. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kok. Energinya lama naik punya saya teh reaksinya. Minum kok. Ini teman-teman, efek dari gendam ini real of gendam ya. Nah, real of gendam katanya teman-teman. Ya, padahal dia kan ditipu sama Ki Praja. Kok dia bisa bilang real of gendam? itu adalah efek ketika kita melawan gendam. Ketika ada seseorang yang menggendam kita, namun kita akan coba melawan, itulah efeknya. Itu kalau terus dilawan bisa menyebabkan nafas kita sesak gitu loh teman-teman. Waduh, sesak teman-teman. Ini belajar di mana teman-teman ya? Lokasinya ya? Kayak ini lokasinya di rumah Ki Praja ini, di majelis Ki Praja ini. Ya, takutnya dia bilangnya di Gunung Semeru ya enggak? Di NTB, di Palembang, takutnya begitu ya enggak? Mungkin teman-teman alumni yang lain tahulah majelis Ki Praja tuh, lihat ya kan? Bahkan orang pun bisa ini meninggal karena kita tersentuh dengan tangan yang sudah kita isi dengan gendam, maka efeknya seperti ini. Ini bukan rekayasa, ini real gendam of gendam. Real teman-teman, bukan rekayasa. Gendam, real of gendam katanya. Hehehe. Rasa ya tadi ya? Masih ada. Masih ada ya? Kembali asal. Dia mencoba lawan efek gendam terasa, cuma lama lah naik reaksinya tadi. Masih ya? Sembuh kok. Nah, kalau konten yang dia lagi praktek aneh lamen nggak apa-apa dah bosku ya, nggak apa-apa buat ente biar nonton juga gitu. Terasa ya efeknya ya? Terasa ya tadi ya? Berat, pelan dia. Lama naik ya? Punya nyaki cepat naik. Bahaya kalau dilawan memang. Ini posisinya aneh nggak ada bosku temen-temen nih, nggak ada. Aneh kan habis ngajar tuh ya dari maghrib sampai subuh. Ini setelah sholat subuh ini aneh istirahat. Ini nggak ada aneh nih, ini bukan aneh yang videoin, aneh nggak ada. Dia praktekin sesama rekan-rekannya ya. Nah terus bagaimana ini? Kok dia bisa gendam orang? Katanya Ki Praja nipu, nggak ada ilmunya, nggak ada buktinya. Ya agak enak. Ya? Enak. Udah enak itu? Pertamanya kayak yang kamu rasain. Tadi yang kamu rasain gimana? Jadi yang aku rasa itu Mhm. dari sini
perlahan ini dari sini turun, Iya, ada. sini naik, Naik. tiba-tiba udah sampai sini. Ya. Nggak gitu, Iya, ini makanya kalau dia sudah menyentuh ke dada, dia bisa efeknya sesak napas gitu. Oh, sesak napas. Nah, makanya ketika terkena gendam, kita jangan ngelawan, kita ini aja. Ya, itu teman-teman, ini adalah efek gendam yang dia coba lawan oleh Koko. Dia mengetes efek gendam yang saya punya. Ini efeknya seperti ini. Ini real gendam of gendam dan bukan rekayasa. Buat teman, Tuh, dia mengatakan ya bos, teman-teman, real of gendam, bukan rekayasa. Bukan saya yang mengatakan, ya, dia yang mengatakan. teman yang pengen belajar langsung aja japri komentar atau ke WA saya boleh, atau langsung aja nanti saya kasih nomor guru saya Ki Praja ya, Ki Prajapati yang berada di Banten. Ini Tuh bosku, gurunya Ki Prajapati, gurunya itu orang Ki Prajapati, ya. Tapi Ki Prajapati penipu bosku. loh, tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa bosku, nggak tahu ilmunya tanpa rekayasa atau Ki Prajapatinya yang banyak rekayasa penipuannya. Hahaha, lucu ente. Ya oke Ko ya, kembali normal ya, kembali asal ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita buka lagi bosku channelnya. Yang mana lagi? Yang ini nih, yang gendam, sentuh, dan sugesti. Kita tonton lagi bosku. Anda juga belum lihat soalnya nih. Oke Ko, dengarkan sugesti saya. Siapapun pengen jadi orang baik kan? Koko juga pengen jadi orang baik, dan saya juga pengen jadi orang baik, begitu pun Ricky ataupun teman-teman lainnya. Karena orang baik itu sangat dikagumi oleh semua orang kok. Oke, untuk orang yang sentuh dengarkan. Jadi orang baik itu sangat istimewa ya. Saya benar nggak? Iya. Karena ketika kita menjadi orang baik, berarti kita itu orang yang sangat istimewa di mata siapapun. Kok boleh nggak saya minta lagunya kok? Karena Koko orang baik mas. Coba. Makasih kok, baik banget. Koko mah baik banget. Ini loh. Contoh orang baik loh teman-teman nih, contoh. Ini Koko ini orang baik nih. Ya. Nih teman-teman, contohnya Koko ini adalah orang baik. Teman-teman dapat bayangin kan? Nah, Koko ini orang baik loh. Ikhlas dia kok. Beneran loh. Ikhlas ya. Koko mah orang baik emang bosku. Saya tahu dia orang baik. Ya enggak. Ente juga orang baik tadinya. Nah, itu tadinya ente juga orang baik. Itu karena syahwat ente, hati ente yang julid ya, maka aneh bilang ente bukan hanya orang baik tadinya, tapi ente sekarang menjadi orang yang lebih baik karena udah menjatuhkan guru ente sendiri bosku. Kasih loh. Kok kamu kan tetap orang baik kok. Boleh dong aku minta hatinya, coba. Mana hatinya kok? Nah, Koko ini orang baik loh. Coba nih teman-teman lihat nih. Koko ini baik. Ini hatinya ya. Makanya jangan niatnya jelek. Ya, niatnya sih mau ngambil barang orang. Jadinya begitu deh, hati ente dangkal. Ya, Dia sudah kena dendam, teman-teman. Oke nih, karena gendam saudara-saudara, ya. Gendam palsu. kasih saya ya kok ya. Kasih mas beneran nih. Ikhlas nih, nggak maksa ya. Beneran. Coba ngasih tahu ke kamera. Nggak maksa ya. Ikhlas ya ngasih pangkiran ya. Oke kok, makasih banget nih dikasih nih sama Koko nih. Waduh, makasih kok. Ini apa isinya kok? Ini apa nih? Isi baju semua ya kok ya. Luar biasa nih isi baju loh teman-teman, ngasih pangkiran ya kok ya. Waduh, ikhlas nih tanpa paksa nih teman-teman nih. Beneran loh. Oke. Ya teman-teman, ini Koko nih baik banget nih dikasih semua nih ya. Kembali Sar. kurang. Pas pundak. Kembali Sar. Nah. Ini kok kamu kasih saya tadi. Kamu kasih saya. Ngebleng. Kembali Sar. Normal kembali sadar seperti semula, lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, dan kamu lebih Mana baju?
Iya, kayaknya tadi kan kamu kasih saya kok. Oke teman-teman, itulah efek dari dendam ya. Dendam itu sebenarnya tidak perlu sugesti, langsung kita tendang saja pakai power. Ini contohnya Mas Koko. Oke teman-teman, sekian video dari kita. Tetap Tuh teman-teman, ya. Dia nggak punya gendam, tapi di sini ditaruh channelnya. Mestinya bosku kalau mau jatuhin orang, ini hapus dulu videonya. Karena yang nonton kan pasti bukan orang bego. Ya. Gitu. Satu lagi kita buka nih. Ini uji gendam di kita jalan. kembalikan ya, kembali normal ya. Nah, Tadi ini kalau mau ini ya, di belakang ini ya. Kayaknya ada temennya takut. Oh, itu aja. Ini teman ada orang nih kayaknya nih. Yang duduk aja ya. Halo Mas, yuk. Iya, kenalan dulu siapa namanya nih? Saya Adi. Mas Adi. Ya. Tinggal di mana Mas Adi? Di Surabaya. Oh, tinggal di Surabaya ya. Oh, gitu. Mas Adi mau jadi orang baik kan? Ya. Nggak jadi orang baik gitu. Senang jadi orang baik ya? Oke. Mas Adi boleh dong saya minta dompetnya ya? Boleh ya? Kalau jadi orang baik ya, beneran nih ya? Ya benar. Beneran ya? Ya. Oke, Mas Adi. Ini kalau mau rokok. Ya. Yang mana? Ini. Rokok lagi ya? Ya. Rokok baik banget nih Mas Adi. Kalau terminta barang-barangnya mau ya? Oke teman-teman nih mau dikasih. Oke Mas Adi, terima kasih. Saya cuma uji aja kebaikannya kayak gimana. Ini dompetnya Mas Adi ya, kita kembalikan. Kasih jalan. Kan senior mau lewat. Oke teman-teman, itulah kita pengetesan tadi, mengetes Mas Adi dan nggak tahu dari mana, belum kenal. Oke Mas Adi, itu dompetnya kita kembalikan ya, kembali normal ya. Mas sebelumnya kenal nggak sama saya? Enggak ya? Enggak saya. Belum pernah ya Mas ya? Coba ngomong di konten. Baru ketemu sekarang ini. Baru ketemu sekarang ini ya? Ya. Oke Mas Adi, makasih banget ya. Thank you ya. Oke teman-teman, makasih. Selamat. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan terus tonton ya. tuh bosku. Ya. Ini seharusnya dihapus. Ya, itu karena yang penipuan ente. Bahaya nanti orang mau belajar sama ente. Ya. Itu. Gitu. Kita lanjutin sekarang kan mereka orang ini udah mengupload ya video mengeksekusi gendam. Nggak tahu gendamnya katanya dari Kipraja, katanya sih gurunya Kipraja, tapi Kipraja penipu. Saya juga bingung ini. Jawa itu ya, banyak lah Balik lagi teman-teman nih. ya. Jangan sampai Ini kita balik lagi ya. Tadi kan dia bilang gurunya Kipraja, tapi di sini Kipraja penipu. Ya katanya dia nggak bisa, nggak dapat ilmu gendam, gendamnya bohongan. Ya tapi kan teman-teman tadi lihat tuh, ya dia taruh di akunnya, ya gitu. Jadi biar orang-orang yang cerdas itu tahulah gitu kan, mana oknum, mana penipu, mana orang bener, mana orang baik. teman itu tertipu. Itu ilmunya ndak ada, bohong semua. Coba Ilmunya nggak ada, bohong semua. Terus tadi yang aneh tonton apaan bosku? tunjukkan ke saya kalau memang praktisinya memiliki baik itu gendam, baik itu asmarodono, ataupun asmara apalah, tidak paham saya. Karena itu pembodohan. Nggak paham, ente mau belajar spiritual. Gimana sih katanya ente orang spiritual, udah belajar kemana aja, tapi ente nggak paham. Aduh, katanya ente jago hipnotis. Gimana sih? Katanya guru ente Kipraja, tapi Kiprajanya bohong, penipu, gendamnya nggak ada, ilmunya palsu. Teman-teman, dan bodohnya kita terlalu cepat waktu itu mentransfer ya. Ketika dilakukan pembuktian malam itu tidak ada yang bisa ngebuktiin, tidak bisa dibuktiin ilmunya kepada kita. Baik itu dia membuktikan ilmu laduninya, disuruh saya serang ya saya serang, namun saya tidak kenapa-napa. Ya itu kan ucapan ente bosku. Di saat itu ente
udah menjangkar diri ente, nggak mau digendam. Saya lagi sakit guru, jangan dipraktekin gendam. Dalam ilmu gendam itu nggak bisa kalau orang sudah menjangkar dirinya sendiri, bosku. Ya, bacot ente di sini nggak menjadi orang tuh bakal terpengaruh. Karena apa? Karena ente kurang cerdas, kurang pinter. Ente baru ngagumin ente punya guru Ki Praja, ente praktekin gendam Ki Praja di majelis rumahnya Ki Praja, ente yang videoin, ente yang kagumin, ente taruh di ente punya akun. Harusnya ente hapus dulu tuh video, bosku, biar orang percaya kalau Ki Praja itu penipu. Aduh, ente kurang cerdas, bosku. Anda cepetin dikit dah. Endingnya gimana sih di punya omongan? Biasa seperti ini ya teman-teman, di gendam atau di apa kayak itu semua bohong semua itu channel tuh. Hati-hati teman-teman. Gendamnya bohong semua. Terus yang ente tadi lakukan ke teman ente si Koko itu gimana ya? Jangan mudah terpengaruh dilihat di YouTube ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Banyak sekarang itu pembodohan ya teman-teman ya. Ya, ilmu saya tidak mengakui adanya ilmu. Ilmu itu ada, teman-teman, ada. Memang benar ada. Yang gaib itu ada, teman-teman. Cuman hati-hati sekarang itu menilai. Sekarang itu untuk menilai hati-hati, teman-teman ya. Banyak sekali pembodohan ya, teman-teman. Dan saya menyatakan bahwa Aki ini sangat pintar, aktingnya sangat pintar ya, teman-teman. Mencari uangnya sangat pintar. Jadi orang yang melihat, ya Anda pinter, ya iyalah Anda kan guru, udah pinter lah. Kalau nggak bukan guru ngapain? Kalau punya guru terus pinter, ya itu. videonya pasti akan mudah terpengaruh, ya mudah terperdaya lah begitu ya. Kalaupun orang seperti, Jangan, Anda nggak pernah memperdaya orang, nggak pernah menipu orang di konten Anda, nggak pernah. Ayo belajar, ya kan, saya paksa, nggak pernah, bosku, ya kan. Aneh nggak pernah minta maksa orang mau belajar, ya alhamdulillah nggak belajar ya nggak apa-apa gitu. Yang belajar nih yang kayak ente nih, ente doang, bosku, jangan bawa 7 orang. Yang 7 orang nih yang ngasih tahu aneh nih, pesen bilangin sama tuh dia si Fulan jangan bawa saya nggak kayak gitu. Ya, aneh tahu ente buat video begini dari 7 orang tersebut. Teman-teman ente juga, teman ente yang ente gendam, ente buat 7 orang, dari 7 orang itu yang ngasih tahu aneh, sehingga aneh tahu ente buat video kayak begini, bosku. Sekarang ente pengen jatuhin aneh biar orang-orang itu kapok. Sekarang tinggal temen-temen, ya kata dia tinggal temen-temen yang menilai, ya gitu. Murid seperti apa kira-kira yang seperti ini? Ya, habis diupload juga videonya, belajar sama Ki Prajapati, ya kan, diakuin juga Ki Prajapati, ya kan, tapi dijatuhin juga Ki Prajapati. Kira-kira maksud tujuannya apa ini orangnya? itu memiliki baik itu gendam, baik itu yang namanya ilmu, dia harus melakukan prakteknya yang real sebenarnya ya. Dia itu harus melakukan prakteknya di tempat orang banyak. Kalau nggak real, ente nggak gendam temen ente, bosku. Ya, nggak gendam temen ente. Kan yang ente yang gendam temen ente. Si Koko kan temen ente, rekan ente. Ente taruh di akun, ente punya channel YouTube. Ya, gitu. Dari ratusan orang yang belajar baru ente doang, bosku, yang hatinya baik bener. Ya, Masya Allah. Jangan teman-teman, kalau Ki Praja palsu, penipu, jangan belajar ya. Gitu. Ki Praja nggak pernah memaksakan orang untuk belajar sama Ki Praja. Masih banyak guru-guru spiritual yang lainnya. Iya, begitu. Banyak di tempat umum. Itu di tempatnya dia saja dia lakukan praktek, baik itu di pantai, nanti orang-orangnya dia saja di situ. Baik itu di kamarnya, di rumahnya. Ya seperti itu teman-teman ya. Tidak ada itu. Itu bohong sekali ini orang, bohong sekali. Benar-benar bohong loh teman-teman. Tidak ada. Bohong katanya teman-teman, bohong ya, pendusta. Ki Praja itu pembohong. Aneh bantuin, bosku, ya aneh bantuin, ya kan. Tapi ente doain kan, yang nonton channel ente doain biar barokah. Alhamdulillah ya kan, insya Allah fitnahan aneh ente menjadi barokah buat aneh ya. Adapun 7 orang yang kecewa yang ikut kayak ente, itu ente doktrin, bosku. Sayang banget yang kedoktrin sama ente, nggak ada untungnya ikut ente. Coba kalau dia tajim tawadu belajar sama Ki Praja, tinggal nanya, nggak tahu nanya, nggak paham datang, ya kan.
mereka terbantu bosku. Itu orang yang merugi, tapi ente beruntung bosku udah ngedoktrin orang, tapi nggak semua 7 orang itu kayak ente bosku. Aduh bosku, kalau mau jatin orang biar pinter dikit. Jangan sampai teman-teman yang lainnya melihat video yang channelnya Pusat Kebatinan itu tertipu ya. Nanti ujung-ujung dikasih ini level 1, level 6, level berapa lah, ini tetap sama. Bukunya sama seperti Level 1, level 6 bukunya sama. Buku mau kayak apa juga setera gurunya. Yang penting mulutnya ngudeng dari gurunya. Kan ilmunya yang penting bosku. Ya, aneh terusin ente punya fitnahan, aneh nggak benerin aneh punya diri. Ya. Ente bilang itu bukunya semuanya sama, ya kan? Boleh tanya sama yang bukunya sama, mantranya berbeda bosku. Setiap level beda mantra, beda praktek, beda teori, beda keterangan bosku. Makanya belajar kudu ikhlas ya. Gitu. Ente, aduh sayang banget bosku, sayang banget jauh-jauh belajar tapi begini caranya. ini nanti dikasihnya ilmu ini, ilmu itu bohong. Bohong teman-teman, enggak ada. Enggak ada. Itu asli penipu itu. Penipu kelas berat. Bohong, jangan sampai teman-teman terpengaruh nantinya ya. Kenapa saya bisa mengatakan nipu? Karena saya punya bukti. Bukti yang kuat saya punya loh teman-teman. Baik itu dari saya transfer uang, baik itu pernyataan dari teman-teman praktisi saya semuanya. Ya, ada 7 orang di situ menyatakan tidak ada satupun yang bisa melakukan pembuktiannya. Nah, jangan sampai Bosku, transfer uang. Semua juga yang belajar ilmu sama aneh transfer kan DP 50% bosku. Ya kan, itu bukan bukti, itu kan namanya apa ya, namanya belajar ilmu kan begitu. Semua orang spiritual begitu. Kalau ente mau gratis, ente betapa di goa ya gitu. Nah sekarang ente bawa lagi yang 7 orang ini, aneh dapat cancel ente dari yang 7 orang bosku gitu. Ente yang nggak punya bukti, aneh punya bukti fakta. Akun ente aneh buka bosku biar temen-temen juga lihat. Ya, ini aneh panjang di channel aneh. Ya, biar ngeliat bagi yang merasa ditipu, menipu. Nah, ya kan? Nah, itu anggota ente dah, ya. Gitu, belajar jangan begitu bosku, pakai niat yang baik ya. Habis ente puji, ente praktekin, ente dawamin tuh ilmunya, ya kan? Doanya ente pakai, ya. Apa ente jatuhin juga yang punya ilmu. Aduh, bosku, ilmu pakai adab lah, pakai akhlak, ya. sampai orang lain lagi tertipu. Ini videonya pinter banget dia ngedit, pinter banget dia buat seperti itu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar baik itu pusat kebatinan. Iya, mau belajar jangan ke pusat kebatinan tuh. Ke orang ini aja nih belajar nih, ya. Dia guru gendam, nggak tahu gendam dari mana itu. Ilmu kebatinan ataupun ilmu lainnya, carilah guru itu yang amanah, carilah guru itu yang berkah ya teman-teman. Jangan mudah terpercaya ya dengan hal-hal lihat konten seperti itu ya. Nyari guru yang berkah lah, ente aja nggak berkah hidup ente ya. Ente nggak berkah bosku. Cara ente menjatuhkan pemilik ilmu, seakan-akan aneh baru belajar ilmu, muridnya cuma ente doang. Ratusan orang bosku, ratusan orang belajar sama aneh, ente doang. 1 nimbang 100, taruh dah 7 dah nimbang 100, ente doang yang dangkal bosku. Aneh juga bingung orang-orang nih yang misalkan dukung ente nih, yang komentar merasa bagaimana gitu, bingung aneh untungnya apa ya kan. Kalau ente punya kemampuan, nah dikasih duit sama ente, nah, ya enggak, seharusnya nih ya kalau yang nggak tahu nanya. Banyak praktisi yang nanya, aneh jabarin, aneh didik pelan-pelan bosku. Nah begitu aja teman-teman, terima kasih. Semoga video ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kalian bisa menilai semuanya itu manakah yang berdusta, manakah yang menjatuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana sudah menyaksikan? Tapi jangan di skip tadi ya. Ya, kalau buat saya itu komedian. Ya, kurang cerdas untuk menjatuhkan seorang guru lah ya. Itu kurang cerdas gitu. Dia mengatakan Ki Prajapati penipu ya, tapi dia sanjung Ki Prajapati.
Dia bilang dendamnya tidak ada, bohongan, tapi dia praktekkan dan dia masukkan dalam akunnya. Tujuan dan maksudnya apa? Karena syahwatnya tidak tersampaikan. Wahai fulan, aku tidak sebut namamu. Saya tahu tragedi-tragedimu, kedangkalan hatimu. Saya tahu dari rekan-rekanmu. Jadi kalau kamu bilang 7 orang, ya kan? Waduh, yang 7 orang diantaranya marah loh. Bilang sama orang itu, jangan bilang 7 orang, karena saya tidak ikut-ikutan. Ya, kamu punya bukti, ya kan? Kiriman resip transfer semua emang begitu yang belajar, ya kan? DP 50%, sisanya pak penjelasan semua begitu, ya, gitu. Nggak ada saya beda-bedain, gitu. Kamu bilang 7 orang. Nah, ini saya kasih peringatan buat kalian yang 7 orang ikut workshop, ya. Bagi kalian yang masih berbaik hati, persangka baik sama saya dan ingin terus bisa sampai belajar, dan sudah bisa, tolong berikan video, ya. Yang sudah bisa berikan video. Yang belum bisa, masih pengen bisa belajar sama saya, tolong berikan klarifikasi, ya. Biar orang ini malu kejedot sekalian. Kan kamu juga di antara 7 orang. Saya tidak sebut sama siapapun, karena saya orang profesional, tidak menjatuhkan orang dengan nama, suku, budaya atau apapun, ya kan. Saya sebut Fulan. Hai Fulan, karena kalian 7 orang katanya, ya kan, menganggap saya penipu, maka bagi yang memberikan bilang saya tidak mau dianggap penipu, tolong berikan klarifikasi kepada orang ini, ya. Saya tunggu Anda, wahai Fulan. Saya tidak ladenin Anda dengan komentar di YouTube, ya kan, karena saya menunggu Anda WA saya. Sana saya dengar Anda mau melaporkan ke polisi. Saya lagi tantangin Anda, ya kan. Anda bertanya tidak, ya kan. Anda dari awal belajar sudah jelek hati. Teman-teman dari 7 orang itu sudah mengadu kepada saya, tapi saya tidak menambahkan. Bahkan saya bilang, ya sudah biarin aja, ya. Dan saya bingung di antara 7 orang ini, teman-teman Anda yang Anda doktrin, saya bingung, ya. Inisial si T, inisial si D, inisial si U atau apalah, ya. Kok kalian mau sih ikut orang ini? Untungnya apa? Untungnya apa kalian ikut orang ini? Percuma, rugi, ya kan. Mendingan kalau nggak tahu nanya, nggak paham dateng, ya kan, gitu. Itu cara belajar, bukan malah ikut-ikutan orang ini. Kamu nggak ada untungnya, ya, nggak ada untungnya. Kamu rugi semuanya. Dosa dapat, ya kan, ilmu nggak dapet. Dosa dapat, ilmu nggak dapet. Mendingan kamu tanya sama guru, wahai pengikut golongan si Fulan nih yang bikin video ini, ngapain? Tapi percuma. Saya tahu kalian berapa orang, saya tahu, ya. Gak akan saya maafin, gak akan. Dan saya akan blokir nomor kalian, karena saya sudah tunggu dari kemarin. Gak ada kalian yang bertanya kepada saya, malah yang ada kalian membuat keputusan langsung menjelekkan saya di komentar YouTube. Dan sekarang kamu malah membuat video klarifikasi saya penipu. Saya tidak pernah memaksa orang untuk belajar dengan saya. Camkan itu, ya, gitu. Dan masalah transfer itu sistem hal spiritual, emang begitu semua adanya. Kamu mau belajar gendam dimanapun, ilmu dimanapun, gak akan berhasil cara kamu seperti itu. Kamu mau jatuhkan saya, kurang bagus caranya, ya. Kamu lakukan konten di rumah saya, setelah saya ajarkan, kamu lakukan praktek dengan teman kamu sendiri, ya. Lalu kamu bangga, kamu seneng, ya kan, kamu masukkan ke akun kamu, dan kamu lupa. Itu nggak dihapus ketika kamu jatuhin saya. Kamu lupa, bro, ya. Salah kamu. Makanya orang jahat, orang jelek mah nggak bakalan rapih mainnya, nggak bakalan rapih, ya. Saya udah diem aja karena saya legowo, ya. Buat saya hal yang biasa, gitu. Tetapi karena kamu seperti ini ingin menjatuhkan saya supaya orang-orang tidak percaya lagi dengan pusat kebatinan, ya, nggak jadi masalah orang yang nggak percaya. Nabi kita aja kok yang
istilahnya panutan, nggak semua orang suka. Kalau suka semua masuk Islam. Apalagi saya pendosa, yang banyak dosa, yang masih butuh harta duniawi. Tidak saya munafik itu, ya kan? Gitu. Tetapi itu kan, tetapi dari ratusan orang yang belajar sama saya baru ente yang hatinya busuk kayak begitu. Ya, pernah nggak teman-teman yang nonton channel ini menyaksikan ada seorang praktisi segitunya sama gurunya, ya kan? Yang saya lusuh kontennya tidak dibuang di akunnya, ya kan? Kalau dia kecewa dengan guru tersebut, ya, apalagi sudah mengancam katanya mau ke kantor polisi, mau dituntut, mau dipenjara, saya tungguin, nggak ada, ya kan? Malah dibuka bikin video seperti ini, ya kan? Malah bikin video seperti ini untuk menjatuhkan saya, ya kan? Tuhan maha adil mas bro, ya kan? Ini yang nonton ini akan bilang ente orang sarap, orang stres, ya kan? Ilmunya dipakai, ya kan? Gitu, ilmunya didawamin, ya. Ente masukin, ente punya akun, ente bilang gendamnya Kipraja top, sekarang ente jatuhin Kipraja penipu, kelas kakap, settingan, ya. Masya Allah. Yang begitu kawan, gak bisa, gak boleh begitu. Di atas ilmu ada adab, di atas adab ada kejujuran, ya. Di mana-mana saya sebelum jadi seorang guru, seorang murid, saya pun pernah kesulitan belajar seperti antum. Tapi saya tidak punya sifat seperti itu, ya. Nggak ada sifat untuk menjelekkan guru saya, menjatuhkan seperti ini, tidak ada, ya, tidak ada. Terus saya persangka baik, karena ilmu bukan dari guru datangnya, guru hanya jembatan syariatnya sebagai teori keterangan untuk menuju keinginan, ya. Tapi ilmu aslinya, hakikatnya Allah yang kasih. Dengan prasangka baik sama guru, berbuat baik sama guru, cinta sama guru, ya kan? Akhirnya tuh yang tadinya kita gundah gulana, bingung bagaimana mewujudkan suatu ilmu dari guru, karena kita tawadu sama guru, ta'zim, ya kan? Akhirnya Allah kasih tuh laduni, pemahaman, ya. Sirnya laduni, tapi logika ilmiahnya pemahaman. Pemahaman itu tidak bisa dibuat mas bro. Pemahaman, keyakinan itu tidak bisa dibuat. Datang melalui cinta. Gitu. Ini pusat kebatinan, namanya ilmu batin, ya, bukan ilmu sulap. Adapun ilmu sulap juga butuh pendalaman. Semuanya ilmu itu butuh yang namanya murojaah, pendalaman. Kalau kata orang Betawi bilang mah neresin, ya, neresin. Pulang dari guru mah guru, obrolin guru yang baik-baik, pikirin setiap kata kalimat, setiap kata dan kalimatnya maknanya apa. Udah paham, nempel di hati, baru praktekin, ya. Begitu. Adapun gagal itu udah hal biasa, apalagi ini bicara hipno, ya. Ini bicara hipno, gagal itu hal yang biasa dalam suatu orang yang belajar, ya. Kalau ente belajar dari rumah guru terus tiba-tiba nggak bisa, ente jelekin guru, ente belajar lagi sama orang nggak bisa jelekin guru, aduh, ente sampai kapan nggak akan berhasil jadi manusia yang ada kecewa terus belajar ilmu. Ane selalu dengar kabar ente mas bro, Ane selalu dengar, tapi Ane nggak pernah gubris, nggak pernah ladenin, ya, nggak pernah ladenin, buat Ane nggak penting, ya. Tapi karena ente begini, ya kan, Ane memberikan klarifikasi. Bukan begitu cara belajar yang baik. Apalagi ente bawa 7 orang, sedangkan Ane tahu konten ente itu dari yang diantara 7 orang, ya. Ente jelekin Kipraja, pusat kebatinan palsu, ente taruh itu gendam Kipraja, ente praktek dengan rekan ente taruh di akun ente. Tujuannya apa? Mau nipu orang? Yang nipu ente apa Ane? Hah? Yang nipu ente apa Ane? Jangan begitu, ya. Nah, nih kalau saya ini penipu, saya nggak tempelin ini video ente di akun Ane, ya. Ini biar para praktisi alumni dari Aji Kasepuan Karun Banten Kidal Mas Kumbang biar cerdas. Mana yang penipu, mana yang menipu, ya. Dan untuk kalian di antara golongan-golongan oknum praktisi murtad yang kayak begini, ya, sayang kalian, rugi kalian seperti dia ruginya.
payah kalian. Nggak akan ada kalian kata minta maaf ke saya untuk saya bimbing lagi, udah nggak ada. Saya udah tahu kalian dia siapa aja, karena saya tahu di antara kalian siapa aja dari di antara kalian yang masih baik sama saya. Dan saya minta yang masih baik sama saya di antara 7 orang tersebut bikin video klarifikasi ya, kalau Anda memang nggak senang dibawa-bawa oleh 7 orang tersebut, biar orang ini malu sekalian. Wahai para praktisiku, alumniku yang masih mendalami murojaah, deresin ilmu yang dari Aji Kesepuhan Karun Banten, khususnya ilmu gendam, saya lagi membuat video-video khusus untuk kalian yang bisa dinelaah gendam hipno dengan ilmiah. Jadi kalian rugi kalau kalian jelek sama saya, dan yang udah jelek jangan ngarep ente bisa berhasil. Iya, sampai budek ente gak bakalan, hati ente udah sempit, pikiran ente udah licik. Ya, gak bakalan. Karena ikhlasnya sebuah murid, redonya seorang guru. Kalau ikhlas murid udah nggak ikhlas, guru juga jauh dari redo. Ya, begitu. Jadi untuk teman-teman alumni, para sedulur, para santri, para murid, para praktisi yang masih belajar baik sama saya, terus dawamin. Saya lagi membuat video-video yang mudah untuk kalian masukin dengan ilmiah akal ya, untuk orang yang seperti ini biar nyinyir ya, biar nyinyir. Dan di antara 7 orang, kalau masih baik sama saya tolong bikin video klarifikasi, kalau enggak kalian saya tidak akan kirimkan video-video yang saya akan buat nanti, karena video ini saya buat tidak saya publikasikan di YouTube. Saya akan buat video ini untuk kadar-kadar orang-orang yang belajar masih awam ya, masih bener-bener belum ngerti apa itu hipno. Saya akan membuat sengerti-ngertinya, sedetil-detilnya ya. Guru tuh selalu mikirin bagaimana muridnya bisa. Itulah seorang guru, dalam diamnya dia berpikir bagaimana muridnya berhasil. Karena saya sadar tidak semua orang itu pintar, tidak semua orang itu cerdas, saya sadar. Makanya saya lagi membuat metode buat orang-orang yang memang sedikit bebel. Maaf ya kalau kata saya sedikit kasar ya, maaf. Saya lagi membuat tutorial praktek gendam hipno yang orang-orang pemikirannya itu memang agak sedikit sulit untuk mencerna gitu kan. Maka saya lagi buat metode-metode yang mudah untuk dicerna oleh akal gitu. Jadi yang masih prasangka baik sama saya, tolong japri WA saya. Saya masih baik sama Aki, saya masih baik sama Aki. Tolong dari sekarang setelah menonton video ini tolong WA saya ya. Saya pengen tahu. Kalau yang udah gak japri saya berarti itu adalah oknum, pengkhianat, murtad seperti orang ini. Percaya, belajar dengan ilmu, jangan siapapun gak akan berhasil ya. Gak akan berhasil, gak akan berhasil. Saya pernah jadi orang awam, saya pernah jadi seorang murid ya. Yang namanya guru pernah menjadi seorang murid, yang namanya murid pernah menjadi orang awam. Saya berarti pernah merasakan kekecewaan, kelelahan, keletihan, kebingungan. Itu pun saya pernah alami. Tapi saya tidak pernah sebejat ente, saya nggak pernah seburuk ente. Saya nggak pernah menjatuhkan guru saya siapapun dia. Saya tidak pernah ya gitu. Adapun kekecewaan saya pada guru-guru saya cukup diam. Kenapa? Karena saya tidak mau menyia-nyiakan apa yang saya sudah korbankan dalam perjuangan saya. Karena Allah Maha Adil. Allah akan memberikan suatu hidayah taufik pada seorang hamba yang terzalimi, pada seorang hamba yang bodoh tapi dia tetap prasangka baik sama gurunya, tetap dia takjim pada gurunya, maka Allah akan berikan kemampuan lebih dari gurunya. Ingat, inilah adab ilmu, inilah syariatnya ilmu ya. Karena channelnya Pusat Kebatinan, jadi saya bicara batin, bicara hakikatnya suatu ilmu batin, bagaimana cara mencapai suatu kebatinan, entah apapun itu program ilmunya. Sampai sini saya harap para praktisi, para santri Aji Kesepuhan Karun Banten atau dalam channel Pusat Kebatinan dimanapun Anda berada, dari luar kota maupun luar negeri yang menonton channel ini, niscaya saya putuskan hari ini
Apabila di antara kalian ada yang seperti ini di hati kalian, jangan pernah ngarep ente berhasil dan belajar ilmu kesepuhan Karun Banten dan ilmu-ilmu lainnya di guru manapun. Saya pastikan itu. Kalian jangan buang duit percuma ya, karena kalian gak akan pernah berhasil kalau cara belajar kalian seperti orang ini. Begitu aja, semoga manfaat ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk belajar dengan saya. Ya, inilah yang disebut air susu dibahas air tuba. Ya, sayang sekali suatu perjuangan dilandasi oleh sekotoran hati. Ya, padahal saya orang paling enak, paling asik saya. Ya, saya pernah belajar dengan guru-guru lain itu sedikit bicaranya. Ya, kalau saya enggak, saya kasih tahu, enggak tahu saya kasih tahu. Nanya saya jawab. Ya, tapi dengan syarat bahasa yang baik, akhlak dan adab yang baik. Begitu aja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara.